Shalom, sampai berjumpa kembali dalam Renungan Santapan Firman Tuhan 28 Oktober 2023 bersamaan hari Sabtu. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Simon dan Santo Jude. Kedua-duanya dipilih Yesus menjadi rasul-rasulnya dari antara murid-murid. Pembacaan Injil dari Santo Lukas bab 6 ayat 12 hingga 19. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-murid kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang, yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfius, dan Simon yang disebut orang Zilot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari pantai Sirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sadar bahwa doa itu penting. Lebih-lebih lagi semasa ada keperluan. Tidak kiralah apa saja. Yang penting kita sungguh-sungguh mau berdoa, berlutut di hadapan Tuhan. Begitulah pembacaan Injil hari ini, bercerita tentang Yesus semalaman berdoa di atas bukit. Kemudian turun setelah selesai berdoa dan terus berjumpa dengan murid-murid yang disebut rasul. Dipilihnya 12 orang kesemuanya untuk tujuan melanjutkan karyanya. Saudara dan saudari, apa yang dilakukan Yesus memberi kita gambaran yang jelas bagi kita mengenai berbuat keputusan. Berdoalah sebelum sesuatu keputusan dibuat. Dalam hidup sehari-hari, kita juga harus membuat keputusan. Pertanyaannya adalah, apakah kita menyertakan Tuhan dalam membuat keputusan itu? Nah, kadang-kala kita selalu lupa, tergesa-gesa, panik, dan sebagainya apabila membuat keputusan. Dalam pembacaan pertama juga diingatkan bahwa dari Efesus bab 2 ayat 20, kamu dibangun di atas para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Oleh itu, jangan lupa berdoa sebelum sesuatu keputusan dibuat. Itulah dasarnya. Setiap keputusan tersebut adalah berkait dengan banyak halnya. Kita harus tenang, mohon campur tangan juga dengan Roh Kudus. Semoga Roh Kudus sentiasa membantu kita, membimbing setiap langkah kita, terutama dalam saat-saat kita perlu membuat keputusan. Akhirnya, keputusan yang dibuat adalah yang terbaik. Tuhan memberkati kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra
dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.